pada hari ini dilancarkan. Mari kita awali dengan doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan umur yang panjang dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai siswa untuk belajar P5 PPRA. Kami dan guru-guru itu berkolaborasi dengan mata pelajaran ini. Jadi tahun ini baru kita mulai belajar itu P5 PPRA. Jadi antara kami dan guru yang lain harus berkolaborasi. Perlu diketahui bahwa P5 PPRA ini adalah suatu proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi judul materi kita pada hari ini adalah kewirausahaan. Dengannya membuat keripik pisang. Jadi kita akan membuat keripik pisang fase E. Jadi perlu diketahui bahwa kewirausahaan adalah proses mendirikan atau menjalankan suatu usaha dan memiliki nilai tambah serta memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja. Jadi di samping adik-adik mendapat pengetahuan di samping belajar, dapat juga pengetahuan keterampilan. Jadi alasan kami memilih keripik pisang sebagai produk dalam usaha karena di sekitar sini banyak yang menanam pisang. Ada umumnya masyarakat di sini menanam pisang dan profesinya sebagai petani. Kemudian yang kedua, karena pisang merupakan bahan yang mudah didapatkan dan memiliki harga yang murah. Jadi di sini itu harganya murah karena belum berpindah ke tempat yang kedua, kita langsung beli pisangnya. Kemudian yang ketiga, untuk mengangkat nilai ekonomis tanaman masyarakat, supaya tanaman masyarakat itu mendapat nilai jual ketika kita produksi itu keripik pisang. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pendapatan kelompok usaha. Jadi nantinya ketika adik-adik semua di rumahnya atau bisa membuat usaha dengan keripik pisang, bisa membuat usaha keripik pisang, membantu orang tuanya untuk pendapatan ekonomi. Kemudian yang kelima adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat kecil. Jadi tentunya kita mendapat lapangan kerja baru karena dengan membuat keripik pisang. Jadi keripik pisang ini memiliki rasa gurih dan renyah serta aroma yang khas sehingga keripik pisang menjadi salah satu makanan ringan yang digemari masyarakat. Suka semua toh makan keripik pisang? Suka. Setelah itu tentunya dari olahan keripik pisang tentunya mempunyai kelebihan. Yang pertama, nutrisi tidak hilang karena digoreng pada suhu yang rendah. Kemudian yang kedua, warna tidak berubah dan tidak gosong. Kemudian yang ketiga, keripik renyah dan nyaman. Selanjutnya saya akan bentuk kelompok. Saya bentuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Karena saya punya rencana ini 3 rasa. Ada rasa pedas manis, kemudian yang kedua rasa balado, dan yang ketiga ada rasa coklat manis. Makanya saya bentuk 3 kelompok. Alat yang dipergunakan adalah pisau baskom, pengiris atau parut, kemudian wajan dan plastik pembungkus. Kemudian bahannya, jadi bahannya adalah pisang. Kalau di sini banyak pisang yang bisa dipakai
diolah. Bermacam-macam pisang, jadi bukan hanya satu macam pisang yang bisa diolah, tetapi beberapa seperti pisang raja, pisang apa namanya lagi? Iya. Dan itu mudah kita dapatkan karena ada di sekitar apa namanya? Ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya cara membuatnya. Nah, itu disiapkan baskom yang diisi dengan air. Jadi kita isi baskom, kemudian kita kupas dengan apa namanya pisang, baru dibersihkan. Kemudian setelah itu dibersihkan, kita apa namanya panaskan minyak, kemudian dipanaskan minyak, kemudian setelah minyak panas maka langsung kita parut di atasnya itu pisang. Ada cara lain, bisa juga iris itu dulu pisang, baru nanti dibersihkan, baru sekalian digoreng. Jadi terserah dari kalian sebentar yang mana mau dipergunakan, yang mana menurut Anda mudah, maka itu yang lakukan sebentar. Karena sebentar saya akan membagi 3 kelompok untuk praktek pembuatan keripik pisang. Selanjutnya untuk lebih mengetahui tata cara membuat keripik pisang, mari lihat tayangan video berikut. Saya membawa perwakilan dari masing-masing kelompok untuk melihat langsung praktik tata cara membuat keripik pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang di sini mau bertanya terkait produksi keripik pisang yang kita buat, karena di masyarakat saya dengar keripik pisang ibu sangat enak sekali, gurih sekali. Makanya kami datang membawa siswa dan rencana ingin mempraktikkan di sekolah kami. Produknya ibu apa namanya bu? Namanya Alfat. Alfat. Sudah berapa lama ibu memproduksi keripik pisang ini? Kurang lebih 10 tahun. Oh, kurang lebih 10 tahun. Bagaimana caranya membuat ini Bu sehingga gurih dan renyah? Kalau yang ini bumbunya dulu dibuat, baru menggoreng pisang. Setelah itu dicampur ini begini anunya, modelnya. Setelah digoreng, Pisangnya digoreng baru dicampur dengan bumbu ini. Oh, iya. Oke Bu, terima kasih banyak informasinya. Kita lagi di produksi keripik pisang dan talas. Ini pisangnya sementara dikupas. Nah, jadi di sini produksi 2 macam pisang dan talas. Nah, tapi karena pisangnya sudah banyak yang dikupas tadi, makanya tinggal beberapa. Jadi ada yang pisang digoreng langsung di wajang.
membungkus keripik pisang. Keripik pisang produksi Alfat bertempat di Ereng-Ereng, Kecamatan Tebubulu, Kabupaten Bantaing. Dan insya Allah selanjutnya kami akan praktek di Sekolah MAC Muhammad Jafar Banyuran. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku untuk pembuatan keripik pisang sebentar. Nah, ini proses untuk membuka keripik pisang. Jadi ada dua macam yang saya ambil. Pisang yaitu apa namanya, ini pisang raja, kemudian ini pisang beku apa bulan Jawa kalau bahasa Bantainya. Selanjutnya saya persilakan ke kelompok 1 untuk menjelaskan apa-apa yang mau dipergunakan dan tata cara membuat keripik pisang. Silahkan. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara membuat keripik pisang dengan varian rasa pedas manis. Bahannya pisang yang sudah dikupas, kemudian bahan untuk bumbunya bawang putih, cabai rawit, gula dan minyak. Bumbunya sudah saya bikin dari awal karena pisang yang panas tidak boleh dicampur dengan bumbu yang panas, jadi bumbunya harus dibikin lebih awal. Jadi saya dan teman-teman akan mempraktikkan langsung cara membuat keripik pisang pedas manis. Kami dari kelompok 2 akan membuat keripik pisang rasa balado. Bahannya yaitu pisang yang telah dikupas, minyak goreng, ada pisau, bumbu balado, pembungkus plastik, dan alat pengiris. Cara membuatnya yaitu iris pisang secara tipis-tipis, kemudian tuangkan minyak ke atas wajan, panaskan lalu goreng pisang yang sudah diiris. Tunggu pisang sampai matang atau berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan, kemudian tuangkan bumbu balado. Akan mempraktekannya secara langsung. Baiklah, tentu saja kami dari kelompok 3 ini mempraktekkan cara membuat keripik pisang, yaitu alat dan bahannya. Pertama, alatnya yaitu ada alat pengirisang, pisau dan juga pancir. Dan bahannya yaitu tentunya ada pisang, gula pasir, minyak, coklat batan dan juga margarin. Baiklah, tentu saja kami dan teman-teman akan mempraktekannya secara langsung. Panas nih. Bagus tangan kok. Banyak nih yang lu pisang lu. Sedikit kasih masuk. Mana nih kelompok dulu? Tanya boy.
Inilah hasil praktek keripik pisang rasa pedas manis dari kelompok 1. Inilah hasil praktek dari kelompok 2, yaitu keripik pisang rasa balado. Baik, inilah hasil dari praktek kelompok 3, yaitu keripik pisang rasa coklat manis. Tadi pembuatan keripik pisang yang dipraktikkan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Maka kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Rabbana